Pernahkah Anda mendengar istilah puber kedua pada pria? Fenomena ini sering menjadi pembicaraan, terutama di kalangan dewasa yang sudah memasuki usia parubaya. Meski bukan istilah medis resmi, puber kedua menggambarkan fase dalam hidup pria ketika mereka mengalami perubahan emosional, psikologis, bahkan perilaku yang menyerupai masa puber pertama. Biasanya puber kedua terjadi di usia 35 hingga 50 tahun, meskipun bisa bervariasi. Banyak pria mulai merasa gelisah, bosan dengan rutinitas, atau memiliki dorongan kuat untuk mengejar waktu yang hilang. Fenomena ini tidak selalu negatif, tetapi bisa menjadi tantangan besar dalam hubungan, pekerjaan, dan kehidupan pribadi mereka. Apa sebenarnya puber kedua? Mengapa itu terjadi? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa mengenali dan menyikapinya? Mari kita bahas lebih dalam. Apa itu puber kedua? Puber kedua adalah fase emosional dan psikologis yang dialami pria dewasa, biasanya di pertengahan hidup. Dalam fase ini, mereka seringkali mulai mempertanyakan banyak hal, seperti apakah mereka telah cukup menikmati hidup, atau apakah mereka sudah mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Secara biologis, fase ini sering dikaitkan dengan penurunan hormon testosteron, yang secara perlahan terjadi setelah usia 30 tahun. Penurunan hormon ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan pria, seperti energi, gairah seksual, hingga suasana hati. Akibatnya mereka sering merasa cemas, tidak puas, atau bahkan mengalami krisis identitas. Di sisi lain, faktor eksternal seperti tekanan pekerjaan, masalah dalam hubungan, atau perasaan bosan dengan rutinitas juga dapat memperburuk keadaan. Banyak pria yang merasa terjebak dalam pola hidup yang monoton dan mulai mencari cara untuk menghidupkan kembali masa muda mereka. Tanda-tanda puber kedua pada pria. Fenomena puber kedua dapat dikenali melalui beberapa tanda yang cukup umum, seperti 1. Perubahan penampilan. Banyak pria tiba-tiba merasa ingin mengubah penampilan mereka. Mulai dari mencoba gaya berpakaian baru, pergi ke gym untuk membentuk tubuh, hingga menggunakan produk perawatan kulit. Rekening jelas kejuaraan muda menaik, seolah ingin membuktikan bahwa mereka masih bisa bersaing dengan generasi yang lebih muda. 2. Krisis kepercayaan diri. Di usia ini, pria sering merasa tidak percaya diri karena perbedaan antara harapan dan kenyataan hidup mereka. Mereka mungkin merasa belum mencapai kesuksesan yang diinginkan, atau khawatir kehilangan daya tarik di mata pasangan mereka. Hal ini bisa memicu perilaku impulsif, seperti membeli barang-barang mahal, berganti hobi, atau mencari validasi dari orang lain. Perubahan perilaku yang tidak biasa. Pria yang mengalami puber kedua seringkali menunjukkan perubahan perilaku yang tidak biasa. Misalnya, 1. Keinginan untuk petualangan baru. Mereka mungkin tiba-tiba memiliki dorongan kuat untuk mencoba hal-hal baru, seperti traveling, olahraga ekstrim, atau memulai hobi yang belum pernah dicoba sebelumnya. Keinginan ini sering muncul sebagai bentuk pelarian dari rutinitas yang membosankan. 2. Pencarian hubungan emosional baru. Pada beberapa kasus, pria yang mengalami puber kedua menjadi lebih rentan terhadap godaan hubungan di luar pernikahan. Ini bukan berarti mereka tidak mencintai pasangannya, tetapi lebih kepada keinginan untuk merasa dihargai atau diinginkan, yang mungkin mereka rasa kurang dalam hubungan yang ada. Bagian 4. Cara menyikapi puber kedua pada pria. Fenomena ini sebenarnya tidak perlu menjadi hal yang menyesuaikan jika ditangani dengan bijak. Berikut beberapa cara untuk menghadapi puber kedua. 1. Komunikasi yang terbuka. Jika Anda adalah pasangan dari pria yang mengalami puber kedua, cobalah untuk lebih sering berdiskusi secara terbuka. Berikan ruang bagi mereka untuk mengungkapkan apa yang dirasakan tanpa rasa takut dihakimi. 2. Mengembangkan tujuan baru. Bantu mereka menemukan tujuan baru dalam hidup yang lebih bermakna. Entah itu mendalami pekerjaan, membangun bisnis baru, atau kegiatan sosial yang bermanfaat. Tujuan baru ini dapat mengalihkan fokus mereka dari hal-hal impulsif ke sesuatu yang lebih positif. Bagian 5. Faktor-faktor yang memperkuat puber kedua. Puber kedua seringkali tidak terjadi tanpa pemicu. Ada beberapa faktor penting yang memperkuat fenomena ini, membuat pria merasa terdorong untuk berubah atau bertindak impulsif. Berikut adalah beberapa faktor utama. 1. Rutinitas hidup yang monoton. Pria yang menjalani rutinitas hidup yang monoton cenderung merasa bosan dan kehilangan makna dalam hidup. Ketika pekerjaan, kehidupan rumah tangga, dan aktivitas sehari-hari terasa seperti pengulangan tanpa variasi, hal ini memicu keinginan untuk mencari hal baru. Mereka mulai mendambakan sesuatu yang lebih menantang, menyenangkan, atau bahkan berbeda dari biasanya untuk menghilangkan rasa jenuh tersebut. Contohnya, pria yang selalu berada dalam pola kerja yang sama dari pagi hingga malam, tanpa waktu untuk dirinya sendiri mungkin tiba-tiba memutuskan untuk berlibur sendirian atau mencoba hobi ekstrim seperti bersepeda, gunung, atau panjat tebing.
2. Tekanan usia dan pencapaian. Di usia 35 hingga 50-an, banyak pria mulai merenungkan perjalanan hidup mereka. Mereka sering membandingkan pencapaian mereka dengan teman sebaya atau orang lain di lingkungannya. Jika merasa tertunda atau tidak cukup sukses, rasa tidak puas ini dapat memicu krisis percaya diri. Misalnya, seorang pria yang merasa tidak memiliki karir yang cukup besar atau belum mencapai kestabilan finansial yang diinginkan, mungkin merasa perlu melakukan langkah drastis untuk membuktikan diri. Hal ini bisa berupa keputusan impulsif, seperti berinvestasi, bersubsidimen tanpa perencanaan matang, atau bahkan mencari validasi melalui penampilan fisik. 3. Masalah dalam hubungan. Terus kehidupan rumah tangga yang mulai kehilangan gairah atau komunikasi yang kurang baik dengan pasangan bisa menjadi pemicu. Kuat puber kedua, ketika pria merasa kurang dihargai, diabaikan, atau tidak lagi menemukan keintiman emosional dalam hubungan, mereka cenderung mencari perhatian atau hiburan dari luar. Terkadang, ini bisa sesederhana mencoba menarik perhatian orang lain, atau mencari hubungan emosional baru yang memberikan perasaan dihargai. Sayangnya, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa merusak hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Bagian 6. Dampak positif dan negatif dari puber kedua. Puber kedua tidak selamanya membawa hal buruk. Sebenarnya, jika dimanfaatkan dengan bijak, fase ini bisa menjadi titik balik dalam kehidupan pria untuk tumbuh lebih baik. Namun jika salah langkah, puber kedua juga bisa menimbulkan konsekuensi serius. 1. Dampak positif. Motivasi untuk hidup lebih sehat. Banyak pria di fase ini mulai memperhatikan kesehatan fisik dan mental mereka. Mereka mungkin memulai gaya hidup sehat, seperti rajin berolahraga, menjaga pola makan, atau bahkan mengurangi kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Hal ini tentunya membawa dampak positif bagi kualitas hidup mereka. Mencari makna baru dalam hidup. Dorongan untuk mencoba hal-hal baru seringkali membawa pengalaman berharga. Misalnya, seorang pria yang merasa jenuh dengan pekerjaannya mungkin memutuskan untuk mengejar passion yang selama ini terabaikan. Ini bisa berupa memulai bisnis kecil, mendalami hobi seni, atau bergabung dengan komunitas sosial. Hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Fase ini bisa menjadi momen introspeksi yang mendalam. Dengan mengevaluasi apa yang benar-benar penting, banyak pria menemukan cara untuk lebih mencintai dan menerima diri sendiri. 2. Dampak negatif. Krisis dalam hubungan. Salah satu risiko terbesar dari puber kedua adalah potensi keretakan dalam hubungan dengan pasangan. Keinginan untuk mencari kebebasan atau validasi dari luar bisa memicu konflik, kecemburuan, bahkan perpisahan jika tidak dikelola dengan baik. Keputusan impulsif yang merugikan. Perilaku impulsif seperti membeli barang mahal tanpa alasan jelas, mengambil risiko keuangan yang besar, atau menjalin hubungan di luar pernikahan seringkali membawa konsekuensi yang merugikan. Keputusan ini bisa berdampak negatif, baik secara finansial, emosional, maupun sosial. Perasaan gagal yang semakin dalam. Alih-alih merasa puas, beberapa pria justru semakin terjebak dalam perasaan gagal karena tidak mampu memenuhi ekspektasi baru yang mereka buat sendiri selama fase ini. Akibatnya mereka menjadi lebih frustrasi atau bahkan mengalami depresi. Bagian 7. Langkah bijak menghadapi puber kedua. Puber kedua tidak harus menjadi fase yang merugikan jika dikelola dengan cara yang benar. Bahkan ini adalah beberapa langkah bijak yang dapat membantu pria melewati fase ini dengan positif. 1. Melakukan evaluasi diri. Puber kedua sering kali datang dengan dorongan impulsif untuk mengubah sesuatu dalam hidup. Namun setiap mengambil keputusan besar, penting bagi pria untuk meluangkan waktu mengevaluasi apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Tanyakan mulai diri sendiri. Apakah saya benar lebih kali mistingin warin kue? Atau ini hanya pelarian sementara? Fokus pada hal yang membawa dampak jangka panjang, bukan sekadar kepuasan sesaat. 2. Menciptakan tujuan baru yang bermakna. Daripada fokus pada keinginan impulsif, pria dapat menggunakan momen ini untuk mengevaluasi kembali tujuan hidup mereka. Ciptakan tujuan yang lebih bermakna seperti membangun karier baru atau mengejar passion yang selama ini terabaikan. Menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga atau orang tercinta. Mengembangkan keterampilan baru, seperti belajar bahasa asing, bermain alat musik, atau mengikuti kursus profesional. 3. Komunikasi terbuka dengan pasangan atau orang terdekat. Pasangan dan keluarga adalah pendukung utama dalam melewati fase ini. Berbicara secara terbuka tentang apa yang dirasakan dapat mencegah kesalahpahaman atau konflik. Jika ada masalah dalam hubungan, diskusikan secara dewasa tanpa saling menyalahkan.